Tapi uniknya ini ceritanya kitab Ithaf. Ithaf itu karanganipun Said Zabidi. Ini lagi-lagi dukung Habib Abdul Qadir tentang ilmu. Kenapa orang Islam disuruh baca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina? Itu Said Zabidi cara ngendikan begini. Islam itu ada. Itu setelah Nabi Isa dikultuskan seperti itu. Diangkat sedemikian rupa sampai dituhankan. Tapi Islam ingin umat Islam itu mencintai nabinya. Caranya gimana? Dilatih sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allah tetap memberi. Nabi Muhammad apapun topnya, apapun hebatnya, tetap yang diberi. Sehingga yang Tuhan jelas Allah, kekasihnya yang bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mencintai nabinya, tapi tidak akan kecelakaan menuhankan nabi. Karena posisinya jelas. Allahumma Allah pemberi, nabi penerima. Dan selalu kita dilatih Muhammad dan abduhu wa rasuluh, hambanya. Kata abduhu adalah kalimatun fariqah, kalimah yang kita tidak akan ngalami menuhankan seorang nabi. Kayak apa berkahnya hadati, kayak apa berkahnya ilmu ulama. Makanya kalau setuju beliau ngendikan al-anbiya mashtaharu illa bil ilmi wala adharu sya'nahum fil wujud illa ilmahum. Terus beliau ngendikan wa fi dalilun ala anal ilma aqwa minal amal. Ini kita baru kalian dawa-dawa beliau kula alhamdulillah khatam nggih. Cara kula nyari padanan di kitab-kitab itu mudah sekali karena ini ma'ruf masyhur. Terus di antara dawuhipun ngendikan karamatul ulama adharu min karamatil auliya. Ulama itu sekali keramat itu lebih zahir, lebih manfaat ketimbang keramatnya wali. Saya masih ingat bapak saya kalau ngendikan terkenal wali itu sing untung ini kata bapak. Ini bapak Guyon. Tapi wali basa Jawa loh, enggak wali yang di kitab-kitab itu enggak. Kalau anda terkenal wali itu yang sowan banyak, apalagi yang nyalon bupati gubernur, itu pasti gula anda banyak, uang anda banyak. Dan yang untung anda. Tapi kalau anda terkenal ulama, ahli fikih, katus bil faqih itu babahnya ahli fikih. Sampai disebut Ustadz Al-Faqih Al-Muqaddam. Jadi beliau nggak diundang Habib saking terkenal ahli fikih, disebut Al-Faqih Al-Muqaddam, saking ahlinya fikih. Kalau anda terkenal alim fikih, oh saya kalau tanya khed sama siapa? Sama Bahak misalnya. Mau tanya halalnya penyembelian sama siapa? Sama orang alim itu. Mau haji tanya siapa? Sama orang alim itu. Sehingga yang untung itu Islam karena ada masailul fikih yang bisa diketahui lewat ulama. Tapi kalau anda terkenal wali dengan mandi, yang untung anda entah untuk sowanan wae kira-kira gitu. Mboten iki cerita mawon, cerita maknane karomatul ulama adharu min karomatil auliya. Maka saya senang sekali sama keluarga-keluarga yang ahlul ilm. Tadi beliau madah Habib dengan nama Habib Abdul Qadir Darul Hadis, disebut Al-Musnid. Disebut musnid saja ingatan kita pasti sanadnya musalsal ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ini kiai Jawa ya, pakai hem seperti ini, pakai peci hitam seperti ini, dan dekat para habaib. Itu karena semua bacaannya Bukhari. Di Bukhari itu ada cerita Jabir bin Abdillah itu termasuk sahabat sepuh. Itu pulang pakai pakaian resmi, itu dicopot, jubahnya dicopot, imamahnya dicopot. Kemudian beliau sholat akidan torofai izarihi ala atikihi. Sarungnya itu ditancang ning gulune terus sholat di depan umum. Terus ketika ditanya, masa sahabatnya Nabi sholat seperti itu? Biar orang tahu kalau syarat sahnya tidak harus seideal itu. Barokahnya itu satpam bisa sholat dengan pakaian satpam, orang Jawa bisa dengan pakaian Jawa. Karena barokahnya Jabir bin Abdillah. Dan beliau ngendikan, saya ini menangi awal Islam bersama Rasulullah. Dan beliau yusolli akidan izarohu ala atikihi. Jadi Nabi ya pernah sholat namun dicangcutnya. Barokah itu sampai tidak ngeritik sholat satpam sing lagi seragam satpam, sholat pegawai SBBU sing lagi seragam pegawai nopo SBBU. Sing penting semuanya nutupi nopo kabeh barokah Bukhari. Dan kenapa kita tahu Bukhari itu? Karena konsensus di Rauhah Solo ada Bukhari, Habaib kalau Rejab ada Rauhah Bukhari. Dan beliau begitu bangganya Habib Abdul Qadir ketika putranya Habib Abdullah ngaji Al-Kutubus Sittah. Dan beliau mengharuskan putra-putranya hafal Tirmidzi, hafal Al-Kutubus Sittah. Saya senang sekali karena setiap saya sinau hadis terus ingat hadal kitab mu'tamadul habaib, mu'tamadus sadat, mu'tamadul alawiyin. Sehingga kita terus pede. Sing dadi kiai Jawa terus pede ya pakaian ngene ya susah sanggep kaya Jabir. Gampang. Tapi kalau kita tidak punya konsensus, tidak ahlul ilm, terus nganggep yang paling sah seperti ini ya repot. Kayak saya tuh pernah
Jumatan. Ini kisah nyata. Ada yang sholatnya itu miring banget. Terus dia karena kebetulan ahli falak, Gus saya sama orang-orang yang menghadap kulon lurus gak cocok. Mergo cara falak itu rondok ngalor atau rondok ngidul. Soalnya nak bangun longgar, Habibur Rahman nggih longgar, rata-rata do longgar alhamdulillah. Terus tak tanya kenapa begitu? Karena secara teori Gus kalau rondok ngulon pas itu doe Afrika di orang Mekah. Lah terus berarti sak masjid mau sing bener kontok. Iya Gus bener. Berarti tadi satu masjid yang benar Anda tok, iya yang bener sana. Ya podoe gak sah, syarat sahnya Jumatan harus jamaah. Sementara yang sah kamu tok. Terus iya Gus, jebule aku goblok. Ya goblok tenan maksudnya bukan goblok. Dia baru sadar kalau dia sah sendiri kan berarti gak sah karena syaratnya Jumat itu harus jamaah. Artinya kalau kamu ingin semuanya sah ya sahkan semua. Jangan egois nuruti mazhab Anda. Sama barokah Rasulullah SAW, orang yang sudah melafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti muslim. Barokah itu kita merasa mayoritas. Meskipun tadi Islamnya KTP tetap dia muslim, meskipun kita perbarui terus, kita perbaiki terus. Karena barokah dihukumi muslim, kita merasa mayoritas, dan kalau mayoritas itu keinginan Rasulullah SAW, karena Nabi berharap saya tidak diberi mukjizat tongkat kayak Nabi Musa. Itu kata Ibnu Hajar al Asqalani, andaikan mukjizatnya Nabi itu tongkat, itu hanya yusyahadu bil absor, hanya bisa disaksikan mata yang melihat. Itu pun disaksikan orang di eranya yang menyaksikan mukjizatnya Nabi Musa. Tapi kalau mukjizatul Quran itu dijaga oleh Rasulullah ila yaumil qiyamah. Barokah Quran wong sing tau nakal, tau apa iso tobat, karena Allah selalu ngendikan wa anibu ila rabbikum, ayo kembali, ayo kembali. Barokah Quran sing sugih sedekah anfiku, sing melarat sedekah sabar. Sing hasud ngempet hasude tok niku ibadah. Sing tukang maksiat ngempet tok ra sida maksiat kuwi ibadah. Mulane dawuh Kanjeng Nabi wong sing kepengin maksiat, orang yang ingin maksiat kemudian tidak jadi maksiat itu wis ganjaran. Mulane sering mawon mboten sida. Jadi barokah sampean kepengin maksiat iku nak ra sida malah ganjaran. Makanya ada 7 wali di antara yang disebut Nabi itu wa rajulun da'athu imra'atun datu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu. Tapi itu wali yang paling riskan gitu. Jadi di antara orang yang jadi wali itu lelaki diajak perempuan cantik kemudian dia bilang ini akhafu. Itu tidak usah dicoba itu karena rawan kecelakaan itu. Tapi itu pun ya jadi wali. Makanya Abu Yazid Al-Bustami itu pernah merasa wali paling top, kemudian dia ingin pesaing kompetitor dan tanya, ya Allah yang kompetitor setingkat saya itu siapa? Dijawab sama Allah yang tidur itu. Kenapa? Itu kan tidur saya tahajud. Ya karena kalau orang bangun terjaga itu bertarung dengan nafsunya. Sidora, dangdut, topora, wis ribet. Nak turu wis aman. Berarti status orang tidur itu tarokal ma'asiyah kullaha. Bukan sekedar tarokal ba'dul ma'asi, tapi tarokal ma'asiyah kullaha. Makanya Imam Ghazali ya punya riwayat nanti di akhir zaman afdalu ibadati umat itu an-naum. Lah ini Kiai Jawa ini cerita yang ringan saja. Tapi yang penting itu ilmu. Di sini saya sebut beberapa kitab yang disebut Habib Abdul Qadir Ar-Risalah, Al-Mustasfa. Al-Mustasfa itu usul fikih. Terus Al-Kutubus Sittah karuan. Terus Al-Um, kitabnya Imam Syafi'i. Itu kitab-kitab yang saya yakin siapapun pembacanya pasti menjadi al-musnid al-muhaddis. Karena di situ ada logika yang dibangun, bukan sekedar riwayat tapi logika yang dibangun. Rasulullah itu kalau nerangkan orang itu gampang, mulai yang guyon sampai yang serius itu gampang. Masyhur itu Rasulullah itu sangat mencintai Khadijah dan kalau ketemu Halah adiknya Khadijah itu dihormati. Sayyidah Aisyah cemburu. Itu ketika Sayyidah Aisyah cemburu akhirnya menyebut Khadijah itu ajus, ya namanya orang cemburu. Ajus itu perempuan tua. Engkau kenang terus padahal sudah diganti saya yang lebih muda. Gantian Sayyidah Fatimah yang mangkel karena ibunya dikomentarin apa? Ajus. Terus Sayyidah Fatimah tanya, ya Rasulullah dengan cara apa saya menghentikannya Aisyah? Kata Rasulullah ya gampang, bilang saja sehebat-hebatnya kamu itu perawan dapat duda, ibuku itu janda dapat joko. Karena Khadijah zaman dapat Nabi itu sudah duda, dapat Nabi ini masih joko. Aisyah perawan dapat duda. Semenjak itu sudah Aisyah tidak pernah ngomong lagi, Sayyidah Aisyah tidak pernah ngomong lagi. Nabi itu gampang sekali. Pernah ngendikan tidak ada penyakit menular. Ada aja orang iseng, unta yang tidak gudikan, yang tidak apa itu
kudisan itu dijejerkan yang waras. Ternyata yang waras ikut kudisan. Orang ini senang. Ya Rasulullah, teori yang tidak ada penyakit menular ternyata ini menular. Nabi enteng jawabannya. Faman a'dal awwala. Lalu yang penyakitan pertama tertular siapa? Iya, yang pertama itu asli ya. Masukku sing asli. Jadi Nabi itu menyelesaikannya itu bil ilmi. Ya saya ulang lagi, semuanya diselesaikan apa? Bil ilmi. Makanya saya senang sekali, saya pernah ke Pondok Darul Hadis ketika ini Habib Soleh Al-Atos itu dulu termasuk tipe anak angkat sama Mbah Mun. Itu dekat sekali, terus beliau supaya barokah dipondokkan di Darul Hadis. Zaman itu pengasuhnya sudah Habib Rahman, Habib Soleh Al-Idrus. Saya yang mewakili. Ketika Boyong yang mamitkan juga saya, ketika mondok di Zaid Umar Hafid yang disuruh jadi surat sebagai bapaknya juga saya. Alhamdulillah sekarang barokah jadi kiai top di Tegal. Ya, baru di Tegal dan sekitarnya tidak tahu saya juga. Yang jelas itu di Islam itu gampang. Kalau kamu terkenal niati syiar, karena Islam itu butuh syiar. Kalau kamu tidak terkenal niati humul itu ab'adu minar riya. Jangan-jangan Anda lebih wali ketimbang saya karena tidak terkenal. Tapi bisa saja wali saya karena saya bisa menterkenalkan ilmunya Allah dan Rasul. Ya nanti diuji di akhirat siapa yang lebih wali. Tapi yang jelas Islam itu gampang itu. Orang bisa jadi wali lewat apa saja. Karena kebaikan yang ditawarkan Islam itu semua kebaikan. Sampai tak cerita nih, orang sowan Rasulullah itu kan luar biasa. Kayak apa? Hebatnya orang melihat wajahnya Rasulullah, mar'a wajhaka yas'al. Tapi ada orang namanya Uwais Al-Qarni. Itu tidak sowan Rasulullah. Karena ibunya tuh manjanya minta ampun, kemana-mana minta digendong. Semua tetangganya sudah sowan Rasulullah kecuali dia. Tapi dia tidak sowan Rasulullah berdasar roh yang ditanamkan Rasulullah, yaitu birrul walidain. Dan itu ya jadi wali. Makanya ketika Habib Soleh bilang jenengan diatur Habib Rahman, Habib saya tidak ketemu fisik, sudah ketemu roh. Al arwah junudun mujannah. Sehingga jenengan yang sowan kesini langsung ke saya, yang di rumah tapi mencintai Habib ya saya. Yang nggak berani ketemu juga saya, karena sampai sering ketemu nak suladab malah dosa. Atau rapati sering ketemu tapi husnul